Hai creators, apakah saat ini kamu masih terjebak di dalam mencari ide konten atau kamu sudah buat konten pertamamu namun kamu masih bingung konten berikutnya itu mau buat apa sih? Jika iya, mungkin saat ini yang kamu butuhkan adalah tips bagaimana cara mencari ide konten. Gimana kalau misalnya kami membantu kamu membuat 100 ide konten pertamamu? Kamu tertarik? Silakan simak video ini sampai akhir agar kamu bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari konten kami ini. Hai creators, selamat datang kembali di channel Evian Creator School dan kembali lagi bersama saya yaitu Owen Marsyenda selaku co-founder dan juga CMO dari Evian Creator School. Buat kamu yang saat ini masih terjebak di dalam mencari ide konten dan ingin mengetahui solusinya, saya memiliki beberapa tips untuk kamu bisa mencari 100 ide konten pertamamu. Memang buat kamu yang masih konten creator pemula, bingung mencari ide konten, jenuh, atau mungkin kamu tidak bersemangat, itu sudah merupakan hal yang sangat wajar dialami oleh mereka yang masih pemula. Dan apabila saat ini kamu memang masih terbatas dari segi tim, kamu belum memiliki tim kreatif, semuanya harus dari kamu. Nah, berikut ini saya memiliki 7 tips ide yang bisa kamu gunakan ketika kamu sedang mencari ide. Yang pertama, 5W1H. Kamu bisa menggunakan teknik ini dimanapun kamu berada atau pada saat kamu sedang ingin membahas tema apapun. Misalnya, saat ini yang sedang menjadi trending adalah Piala Dunia dan kamu pengen membuat topik tentang ini. Kamu bisa coba manfaatkan rumus 5W1H yang sudah kamu pelajari pada saat SD. Dimulai dari W yang pertama yaitu what. Kamu bisa coba bahas nih dari segi definisi. Apa sih itu Piala Dunia? Atau pemahaman dasarnya. Kemudian W yang kedua, where. Kamu bisa bahas nih di mana tempatnya Piala Dunia ini berlangsung. Kemudian yang ketiga, when. Kapan Piala Dunia ini dimulai. Kemudian W yang keempat yaitu who. Siapa saja yang terlibat dalam Piala Dunia ini. W yang kelima adalah why. Kamu bisa bahas nih kenapa Piala Dunia ini itu diselenggarakan. Dan H yang keenam adalah how. Bagaimana sih teknis Piala Dunia ini tuh berlangsung? Nah, rumus 5W1H ini itu bisa menjadi tidak terbatas loh. Ini kamu sudah berhasil menemukan ide-ide konten dari Piala Dunia dalam satu baris saja. Nanti kamu bisa buat baris berikutnya. Dari ide-ide yang sudah kamu dapat ini, kamu gunakan lagi teknik 5W1H lagi. Sehingga topiknya ini akan semakin banyak. Dan ini adalah teknik yang umum sudah digunakan oleh konten creator di luar sana ketika mereka bingung mencari ide konten. Yang kamu perlu lakukan adalah tentukan temanya. Ketika kamu sudah mengetahui niche konten yang mau kamu bahas di channelmu, selanjutnya tentukan tema per section. Dengan begitu, nantinya kamu sudah bisa melahirkan ide-ide kreatif hanya dari satu tema saja. Jika satu tema kamu sudah bisa menghasilkan 100 ide konten, kamu nantinya tema yang kedua dan ketiga demikian juga bisa lebih banyak. Tips yang kedua yaitu memanfaatkan tools SEO. Kamu bisa gunakan Google Trend ataupun Google Keyword dalam mencari ide. Contohnya saja, jika niche channel kamu adalah membahas tentang dunia sepatu, kamu bisa coba nih cari di Google Trend merek-merek sepatu aja yang sedang trending. Mulai dari Adidas, Nike, Converse, atau merek-merek lainnya. Ketika kamu sudah menemukan topik konten apa yang paling banyak di bidang sepatu yang diminati oleh sebagian besar audiens, kamu bisa ambil. Karena yang saat ini kita patokan adalah audiensnya. Ada nggak audiensnya dari topik yang ingin kita bahas tentang sepatu? Jika memang ada, kamu bisa ambil topik tersebut dan kemudian coba kamu pergi ke Google Keyword dan cek. Misalnya, brand yang kamu temukan sedang trending adalah merek sepatu Nike. Coba kamu cari di Google Keyword sepatu Nike merek apa nih yang sedang hot atau sedang dalam perbincangan. Dengan begitu, kamu akan melihat nih list-listnya sepatu merek apa aja. Dengan kamu sudah mengetahui list-list sepatu merek apa aja yang sedang trending, selanjutnya kamu tinggal kolaborasikan dengan rumus 5W1H.
agar nanti konten kamu ini bisa melahirkan banyak sekali topik pembahasan. Yang ketiga, website pencari keyword. Kamu bisa memanfaatkan beberapa platform yang bisa mendukung kamu untuk menemukan ide konten. Di antaranya seperti answerthepublic.com dan juga keywordtool.io. Kamu bisa berkunjung ke platform ini, kemudian masukkan tema yang ingin kamu bahas sesuai dengan niche channel kamu. Contohnya saja, kamu ingin membahas tentang dunia perfilman. Kamu bisa masukkan temanya di platform ini, film, kemudian nanti mereka akan menyajikan beberapa topik-topik yang menarik seputar dunia film yang sedang trending di suatu lokasi. Nah, pada saat kamu sudah menemukan beberapa ide konten tersebut, kamu bisa segera list dan nanti kamu bisa jadikan itu ide konten kamu. Namun, kekurangannya adalah ide-ide konten ini tuh tidak terstruktur, diambil dari random, secara acak. Sehingga tugas kamu adalah untuk menyusunnya atau memodifikasinya agar bisa sesuai dengan niche di channel kamu ya. Yang keempat, yaitu nonton. Kata siapa nonton itu membuang-buang waktu? Jika kamu adalah seorang content creator pemula dan memiliki beberapa role model yang menjadi idola kamu, coba deh kamu tonton channelnya. Kamu tonton channelnya, semua video-videonya yang terkait tentang dunia yang ingin kamu geluti dan coba pelajari. Contohnya saja, jika niche channel kamu adalah membahas tentang teknik videografi, kamu bisa coba bandingkan channel-channel yang memiliki pembahasan serupa seperti channel Tim Tuan, channel Agung Hapsa, channel Anjas Maradita, dan lain sebagainya, content creator yang memang membahas dunia production yang serupa. Kamu bisa coba tonton video-videonya dan gunakan teknik ATM, amati, tiru, modifikasi, supaya nanti kamu bisa mendapatkan skup pembahasan dari sisi yang berbeda. Ingat, tidak boleh plagiat ya, tapi kita boleh mengambil referensi, kemudian mengembangkannya menjadi channel kita. Nah, selanjutnya, jangan lupa ketika kamu memang menggunakan video orang lain sebagai referensi, ada baiknya kamu juga mencantumkan sumbernya dari mana, sehingga orang yang pencetus karya aslinya itu tidak keberatan. Yang kelima, yaitu tanya audiens kamu. Ketika kamu sudah menjadi content creator yang memiliki sejumlah followers ataupun subscriber, kamu bisa manfaatkan mereka dengan bertanya di kolom komentar konten apa yang selanjutnya sekiranya bisa membuat kalian menonton channel kamu. Nah, dengan begitu nanti akan banyak nih follower atau subscriber kamu yang memberikan masukan. Kamu bisa catat di note kamu dan nanti kamu bisa kembangkan. Karena sebaik-baiknya content creator adalah content creator yang bisa memberikan dampak positif terutama bagi followernya. Nah, itulah tugas kamu untuk merawat follower kamu agar semakin betah untuk menonton channel-channel ataupun konten-konten di channel kamu. Yang keenam, diskusi dengan komunitas. Seperti di video sebelumnya yang saya bahas tentang komunitas positif content creator, kamu sangat memerlukan komunitas tersebut untuk bisa mengupgrade diri kamu supaya bisa lebih baik lagi. Dengan kamu memiliki komunitas yang positif, tentunya mereka akan bisa menjadi support system kamu dikala kamu sedang bingung seperti ini. Apabila saat ini kamu masih belum menemukan komunitas positif content creator yang bisa membantu kamu, kebetulan banget Evian Creator School saat ini sudah memiliki komunitas positif tersebut, yaitu Evian Creator Club. Buat kamu yang penasaran sistem belajarnya seperti apa, kamu bisa langsung kunjungi website resmi kami di www.evioncreatorschool.com dan pilih program Evian Creator Club. Di situ selain kamu berkomunitas, kamu nantinya juga bisa belajar juga loh, karena di Evian Creator Club kami menyediakan video e-learning dan juga live interaktif webinar yang dimana kamu bisa bertemu dengan para top content creator yang nanti akan berbagi ilmu denganmu. Dan tentunya komunitas ini akan kami jaga dan kami bentuk agar sesuai dengan value-value dari Evian Creator School sendiri, yaitu menjaga lingkungan yang positif. Yang ketujuh adalah temukan tempat ternyaman buat kamu. Nah, memang orang-orang yang bekerja di dalam dunia kreatif yang paling menentukan mereka untuk bisa plong dalam mencari ide adalah moodnya. Maka dari itu, suka atau tidak suka, kamu harus bisa membuat mood kamu selalu naik.
agar kamu bisa lebih terbuka pemikirannya dan kamu bisa memunculkan ide-ide yang menarik di channel kamu. Nah, caranya bagaimana? Kamu bisa coba mulai tentukan tempat ternyaman kamu. Contohnya saja, tempat ternyaman buat kamu kerja bisa aja di kamarmu, bisa juga di kantor, atau di kafe yang suasananya itu sepi sambil mendengarkan musik. Dan itu subjektif, hanya kamu yang tahu. Cobalah tentukan tempat ternyaman dan terbaik untuk kamu bisa mendapatkan ide. Apabila kamu adalah seseorang yang introvert dan tidak mau pergi kemana-mana, kamu bisa coba bekerja di kamarmu saja, namun cobalah buat tempat kerjamu seperti meja ataupun tampilan ruangannya itu sesuai dengan apa yang kamu pengen. Dengan begitu, kamu nantinya akan jauh lebih nyaman dan jauh lebih suka bekerja di suasana yang kamu desain sendiri. Nah, itulah tips yang bisa kamu gunakan ketika kamu sedang bingung mencari ide konten. Dari ketujuh tips yang tadi saya sudah berikan, tentunya saya yakin ketika kamu bisa mengeksekusi semuanya, ini bisa melahirkan 100 ide konten pertamamu, bahkan lebih. Nah, PR kamu adalah untuk praktek. Cobalah untuk kamu bisa membuat konten pertamamu mulai dari 10, 20, 30 hingga ke 100. Buat kamu yang masih penasaran gimana cara kami bisa menemukan ide konten dengan sangat mudah, kamu bisa langsung bergabung di salah satu program kami juga ya. Silakan cek program kami untuk lebih lengkapnya di fyoncreatorschool.com, dan harapannya dari konten video yang kami sudah buat ini tentunya bisa bermanfaat untukmu. Dan apabila kamu terbantu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini sebaik-baiknya, terutama ke teman-teman kamu yang memang sedang membutuhkan. Dengan begitu, kamu nanti akan turut serta mendukung perkembangan dari channel ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Efyon Creator School, where content creators start and grow. Bye-bye.